bihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Salam. Aduh Wa capek. qad qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad qala dan sungguh telah berkata Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakrin, Sayyid Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Li Aisyata kepada baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lamma nazalat bara'atuha minal ifki, ketika turun ayat mengenai bara'atuha, terbebasnya Sayyidah Aisyah, minal ifki, dari kemunafikan, dari sifat dusta. Ala risani Rasulullah SAW, melalui ayat yang diungkapkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyid Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah setelah turunnya ayat yang menerangkan mengenai terbebasnya Sayyidah Aisyah dari sifat munafik? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ushkuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kamu, berterima kasihlah kamu kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu menjawab Sayyidah Aisyah, Wallahi, demi Allah, la ashkuru illallah, aku hanya bersyukur kepada Allah saja. La ashkuru, aku tidak bersyukur, illallah, kecuali pada Allah. Dan laha Abu Bakrin, Sayyid Abu Bakar menunjukkan kepada Sayyidah Aisyah, alal maqamil akmali, akan makom yang paling sempurna, yaitu maqamil baqoi, makom bako. Al-muqtadi li-itsbatil athari, yang yang menghukumi akan tetapnya makhluk. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah berfirman, anishkurli wa liwalidayka, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. La yashkurullaha, tidak bersyukur kepada Allah siapa man orang, la yashkurun nasa, yang tidak berterima kasih, yang tidak bersyukur kepada manusia. Wakanat, dan keadaan Sayyidah Aisyah ketika itu, fi dzalikal waqti, ketika waktu itu mustalimatan, yakni yang terputus, an syahidiha, dari memandang makhluk, goibat, dan syahidiha, goibatan, yang terhalang, ya, yang goib, anil asli makhluk. Jadi ketika itu Sayyidah Aisyah sedang benar-benar falam tashhad, maka tidak menyaksikan Sayyidah Aisyah illallahil qahhar, kecuali hanya kepada Allah saja. Kecuali hanya kepada Allah semata yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Nah, ini melanjutkan kajian yang kemarin mengenai makom-makom orang yang musyahadah. Ini dicontohkan bagaimana Sayyidah Aisyah masih makom yang kedua, yaitu makom belum bako, ya, yaitu makom yang masih suhun, masih memandang segala sesuatu itu hanya Allah saja, belum bako. Kita lihat komentarnya atau syarahnya.
Waqad qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Aisyah. Jadi ini ketika Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Baginda Aisyah untuk bersyukur mengenai ayat yang Allah turunkan kepada Rasul tentang keterbebasannya Sayyidah Aisyah dari sifat munafik. Nal ifki ay al-kidhbi, yang dari sifat dusta atau munafik. Al-Risani Rasulullah Salama ay fil Qur'ani, fil Qur'an azim, yakni ayat yang diturunkan kepada Kanjeng Rasul mengenai terbebasnya Sayyidah Aisyah dari sifat al-kidhbi, dusta ya, dari munafik. Apa kata Sayyidina Abu Bakar tadi? Ya Aisyah, ushkuri Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anna bara'ataki sababuha Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya terbebasnya dirimu itu disebabkan oleh Rasulullah SAW. Walam tahsul, dan tidak akan hasil itu baro'ah, ayat yang diturunkan mengenai terbebasannya Sayyidah Aisyah itu illa bi barakatihi, kecuali dengan wasilah barakahnya Kanjeng Rasul. Fastahiqu syukru minki, maka hendaklah kamu bersyukur, maka sangat berhak syukur itu darimu ya. Faqalat, lalu menjawab Sayyidah Aisyah, wallahi la asyku ilallah, demi Allah aku tidak bersyukur kecuali hanya kepada Allah saja. Ya nah, karena Sayyidah Aisyah fi dalikal waqti, dalam waktu itu yang goibatun an ihsasiha mungomisatun fil anwari lam taro wairallaha. Karena saat itu Sayyidah Aisyah, beliau sedang dalam tahap yang kedua, yaitu dalam tenggelam anwar. Mungomisatun itu tenggelam. Fil anwari, dalam luang lingkup, dalam cahaya, sehingga tidak melihat kecuali hanya kepada Allah saja ya. Jadi goibatun anisasiha, yang tercerabut dari segala keindrawiannya, yang beliau rasa, yang beliau lihat, yang beliau dengar semata-mata hanya zat Allah saja. Dan Abu Bakrin radhiyallahu alal maqamil akmali. Kemudian Abu Bakar menunjukkan kepada beliau, kepada Aisyah, akan maqamil akmal, makom yang paling sempurna, makom yang ketiga, yaitu makomul baqo, akan makom baqo. Al-Muqtadi li-itsbatil athari, yang menghususkan, yang menghukumi akan masih ketetapannya makhluk. Ay an-nazri lil khalqi, yaitu memandang kepada khalqi, kepada makhluk penciptaan. Menjumlatihim Rasulullah SAW. Dan di antara hal itu adalah Rasulullah SAW. Di antara makhluk juga Rasulullah ya. Muqtadun nazri ilaihim syukruhum. Dan maksudnya adalah memandang makhluk di sini, di antaranya syukruhum. Tujuannya adalah syukruhum, bersyukur kepada makhluk. Summa tadalla ala annahu yang bagi syukruhum. Kemudian musonib, yaitu Sayyid Ibnu Athaillah, menunjukkan bahwa penting juga yang bagi syukruhum, penting untuk mensyukuri atau berterima kasih kepada makhluk juga. Dengan biqolihi, dengan ucapan yang musannif, wa qad qala ta'ala anishkurli wa ilaika, itu mengutip ayat Allah, ayat Quran, anishkurli wa ilaika. Hendaklah kamu bersyukur li kepadaku, kepada Allah, wa ilaika, dan juga kepada kedua orang tamu. Ini surat Luqman ayat 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, la yashkurullaha bin nasbi, dinasabkan, yaitu sedangkan fa'ilun dari fa'il syukrinya adalah al-abdu, atau bisa juga diropakan la yashkurullahu ya, ay la yathbutu la yuthibullahu, Allah tidak memberikan pahala ya tentang syukur. Jadi bisa diropakan, bisa la yashkurullahu, bisa juga la yashkurullaha. Man la yashkurun nasa, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maksudnya wala yardalahu, dan Allah tidak meridhoi kepadanya juga.
Fayambagi syukrullahi, maka penting juga bersyukur kepada Allah Taala. Lianna dzalika harroka qalbal abdi wa syaqaral abda wa syuk lianna wasitun. Karena sesungguhnya alladzi harroka qalbal abdi wa syukral abdi. Karena sesungguhnya Allah lah zat yang harroka qalbal abdi, menggerakkan hati hamba, wa syukur abdi, dan juga syukur hamba. Jadi sesungguhnya tersebut wasitatun ya, wasitoh. Wa dharru huwa al-kufu ma'ahu wal ghibatu an rabbi. Wa kanat hiya Aisyah ketika itu fi dzalikal waqti, ketika itu mustalimatun an syaidiha ay makhudhatun an isasiha, yakni yang tercerabut dari kepanca indrawiyannya, ghaibatun an hukmi basyaroi basiratiha, ya, yakni yang tercerabut, yang hilang dari hukum basyariyahnya, kemanusiaannya, basyariyatiha, ya, kemanusiaannya. Wal istilamu, sedangkan lapan istilam mustalimatan tadi halatun menjadi hal. Tantaril abdu min tajallillahi alaihi, yakni yang seorang hamba itu merasa ta'tari dari keagungan Allah Ta'ala, merasa terlingkupi oleh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berqahri dengan sifat pemaksaannya. Seorang hamba merasa tidak berdaya tertarik ini, ya, dari uriyah kan keterlanjangan, artinya ketidakberdayaan hamba dari agungnya Allah Ta'ala. Merasa kecil, merasa hamba, merasa tidak berdaya dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat qaharnya Allah. Bagi batuhu patagibuhu anisasihi, maka hilanglah si hamba ini dari kepanca indrawiyannya, ya. Wibatun anil athari, dan tidak memandang kepada makhluk. Falam tashhad illal wahil qahara, sehingga hanya mengenal Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah isyaratun ila anna dzalika laysa halan laziman laha fi jami'i awqatiha, menunjukkan bahwa kondisi seperti itu adalah bukan sesuatu yang senantiasa kepada Sayyidah Aisyah, tetapi dalam seluruh waktu tidak. Namun bal taraqat anhu ila maqamil farqi, tetapi ketika itu pun beliau sedang berada dalam kondisi maqamil farqi, maqam firaq, ya, maqam keterpisahan dari makhluk. Saat itu belum sampai maqam baqa, tapi masih sampai maqam firaq. Ada Sayyidah Aisyah betul-betul sangat terkonsentrasi, sangat tenggelam dalam musyahadah Rasulullah Ta'ala, sehingga tidak memandang makhluk. Wahiywa ru'yatul haqqi mal khalqi, yaitu memandangnya hak, memandangnya Allah, tetap disertai makhluk, ya, bersama makhluk. Jadi ketika itu sedang naik ke maqam farqi, maqam firaq. Jadi dalam ketika itu masih dalam makom bako, masih dalam makom kekekalan, ya, kekekalan. Ini seperti yang kemarin diterangkan oleh Mang Kiai Tony dan Mang Andi, ya, mengenai makom-makom tingkatan tasawuf, bahwa yang paripurna adalah ketika sudah bisa ru'yatul haq ma'al khalqi. Hakikatnya adalah Allah, namun tidak melupakan juga makhluk, ya, tidak juga bersama makhluk. Ini dicontohkan ketika Sayyidah Aisyah, ketika beliau oleh ayahnya, yaitu baginda Abu Bakar, Sayyid Abu Bakar, diminta untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Kanjeng Rasul, yang dengan berkahnya Kanjeng Rasul turun ayat mengenai keterbebasan Sayyidah Aisyah dari sifat ifki, dari sifat dusta. Lalu jawaban Sayyidah Aisyah bagaimana? Tadi, la yashkuru illallah.
aku tidak bersyukur sama sekali kepada Allah. Jadi seolah-olah tidak bersyukur kepada Kanjeng Rasul ya. Nah ini jadi ketika itu Sayyidina Aisyah menunjukkan kepada kita bahwa beliau ketika itu sedang kondisi dalam tenggelam, tenggelam dalam tadi ya, tenggelam dalam kondisi yang hanya melihat, hanya memandang Allah saja. Jadi tidak ghaibatun anil athar, melupakan makhluk ya, melupakan makhluk. Ya, begitupun juga dalam syarah di Imam bahwa menunjukkan bahwa yang kondisi demikian adalah ini kondisi Indonesia sedang dalam makom yang kedua, yaitu makom al-jazbu wal fana. Dalam kondisi yang merasa fana ya, hanya dirinya di sekelilingnya itu tidak ada makhluk, ya, hanya ada adalah Allah saja. Tidak memandang makhluk, tidak memandang adanya makhluk yang lain, yang dipandang hanya kholik saja. Hakikat saja yang dirasakan, al-jazbu. Lalu sedangkan Said Abu Bakar itu sudah dalam kondisi dalam tahap yang berikutnya, antara sudah sembuh atau sudah lagi tidak menyakum fana tapi sudah makom bako ya. Itu sudah tidak sudah bersama, artinya tidak lagi hanya memandang Allah saja tetapi juga memandang adanya makhluk ya, ciptaannya. Nah, ini dicontohkan, jadi para sufi, para ulama ahli tasawuf memberikan contoh di sini melalui Ibnu Athaillah, kisah tentang Sayyidah Aisyah yang diminta untuk bersyukur kepada Rasul, namun jawaban beliau adalah la asykuru illallah. Nah, di kondisi ini bukan salah Sayyidah Aisyah, tapi memang beliau ketika itu sedang dalam ajadu wal fana, dalam kondisi yang sedang tidak memandang makhluk ya, makhluk. Nah, ini demikian apa yang bisa disampaikan. Sekali lagi bahwa ini masih berkaitan dengan yang kemarin, bahwa makom yang akmal, makom yang sempurna adalah yang ditunjukkan oleh Sayyid Abu Bakar, bahwa makom yang bako, yaitu makom bako al-muqtadi lisbatil asar, yang masih menunjukkan adanya makhluk, bahwa makhluk seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar di sini ya. Makomil waqo al-muqtadi li isbatil athar. Al-murad bi isbatil athar badal fana anhu isbatuhu billah wa nafyuhu billah jam'an bainal qudrati wal hikmah. Yaitu bahwa tetapnya makhluk oleh Allah, hilangnya pun billah oleh Allah. Jam'an bersamaan bainal qudrah wal hikmah, antara kekuasaan Allah dan hikmahnya. Wa inna makana hadza akmalu bima qablahu lian hazal maqamin. Utial qudratu haqqaha fil batin wa asyhudu. Wal hikmatu haqqaha fil zahiri wa ya al-ubudiyah. Karena diberikan kudrah, akan haknya kudrah, akan haknya takdir fil batin, dalam batin menyadari bahwa ini adalah takdir Allah, kuasa Allah. Wal hikmah haqqaha, namun dan juga hikmah diberikan haknya juga dalam zahir, yaitu al-ubudiyah, kehambaan. Tidak hanya menyadari dalam hati bahwa segala sesuatu itu adalah asyuhud, musyahadah bahwa semuanya adalah billah, isbatuhu billah, nafyu billah, adanya makhluk, adanya kejadian, adanya nikmat, hilangnya nikmat itu oleh Allah, tetapi pun dimanifestasikan dalam zahirnya berupa ubudiyah, berupa kehambaan, bahwa salik binafsi. Nah, ini yang makom
akmal, kompeten sempurna yang kemarin sudah dibahas oleh Mangkei Andi ya. Demikian. Kalau di sini menurut musannif di sini yaitu Kulizimam bahwa tidak mungkin sampai ke tahap yang ketiga tanpa melalui tahap yang kedua. Jadi kalau sekarang kita masih belum bisa jazab, masih belum bisa fana, masih belum bisa melihat segala sesuatu itu hanya Allah saja, maka kita pun belum sampai ke bisa tahap yang ketiga ya. Paling tidak kita hanya berusaha untuk meresapi, sesekali menyadari bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang makhluk di sekitar kita itu yang terjadi di sekitar kita, itu yakin adalah kudratillah. Nah, ini util kudratu haqqaha. Yakin segala itu adalah kudrat Allah Ta'ala. Tetapi dalam zahir kita, dalam dalam zahir kita pun itu setelah menyadari itu adalah ubudiyah, ada kehambaan, bersyukur, berterima kasih kepada makhluk. Itu sebagai manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sholat, kita ibadah, kita zakat, kita bermuamalah dengan makhluk yang lain, tidak tidak membeda-bedakan ya. Itu pun adalah hikmah dari kehambaan tadi. Karena yakin isbatu billah nafihu billah. Makhluk tetapnya karena Allah, hilangnya pun, binasanya pun karena Allah. Jadi ada orang sekarang baik, mungkin besok tidak baik. Ada sekarang orang yang tidak baik, mungkin besok juga baik. Semua itu adalah isbatnya tetap karena Allah, nafi pun karena Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf dan mohon untuk dikoreksi apabila ada kesalahan atau kekalapan dalam pembacaan logatnya ya, atau pembacaan redaksi kitabnya. Jadi bisa disimpulkan sekali lagi bahwa makom yang akmal yang seperti yang kemarin telah dibahas adalah makomil bako ya, al-muqtadi li'ithbatil athar, yaitu makom yang tidak menghilangkan makhluk ya, yang masih memandang adanya makhluk, namun meyakini bersanding dengan jam'an minal qudrah wal hikmah, mengumpulkan antara qudrah dan hikmah. Nah ini contoh Sayyidah Aisyah tadi masih dalam makomil fana, memandang sesuatu itu tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Sehingga kita diminta bersyukur kepada Kanjeng Rasul pun beliau menolak, hanya bersyukur kepada Allah saja. Ini dimaklumi oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau Sayyidah Aisyah masih dalam makomil fana. Tadi disebutkan juga oleh Muslim di sini bahwa itu bukanlah halan laziman fi jamil awqatiha, bahwa Sayyidah Aisyah demikian, berlaku demikian tidak sepanjang waktu ya. Namun dalam memang masih kondisi tahap tadi saja makomil fana saja gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.